Kalau lagi capek banget kerja, burn out, itu tuh kadang kita jadi nggak tahu ini sebenarnya yang kita pengenin apa. Coba diajak ngobrol lagi, sosok kecil kita yang kita abaikan, yang nggak pernah kita rangkul. Assalamualaikum teman-teman Analisa Channel. Hari ini gimana kabarnya? Bad mood or good mood? Apapun yang kamu rasain pasti atas sebuah kejadian yang menyertai. Kalau bad mood kira-kira boleh tahu nggak sih penyebab yang ngebikin mood kamu jadi jelek hari ini? Atau mungkin ada sebuah kondisi yang kamu nggak bisa terima atau sikap orang lain yang bikin kita jadi ingat sama kejadian di masa lalu. Nah, ngomong-ngomong, kamu bisa tulisin semua kondisi kamu, perasaan kamu, good mood atau bad mood, dan ceritain dong alasannya kenapa di kolom komentar. Karena meskipun nggak terjawab semuanya, tapi aku tuh suka banget loh ngebacain satu-satu. Apalagi tim Analisa Channel juga akan jadi inspirasi untuk next kita bahas apa ya. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal bad mood dan kondisi yang menyertai, ini teman-teman Analisa Channel, aku bakalan ngebahas tentang sebuah hal yang mungkin mempengaruhi kejadian kita di hari ini. Konon, perilaku-perilaku seperti kita gampang marah, gampang cemburu, gampang kesel, gampang iri, itu dipengaruhi oleh kondisi yang disebut dengan istilah yang biasa kita sering dengar sih, inner child. Ini gara-gara inner child kamu nih, kamu jadinya jadi pasangan pencemburu. Kamu tahu nggak sih ini gara-gara kamu sama. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh suka dengar istilah itu tapi sebenarnya nggak ngerti apa sih inner child. Ngomong-ngomong, ada 8 pertanyaan yang sudah masuk dan aku mau cobain satu-satu jawabin. Dan siapa tahu pertanyaan ini bisa ngebantu kamu untuk tahu apa sebenarnya inner child dan gimana cara kita berdamai sama semua itu. Inner child adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari masa kecil. Jadi kalau aku bisa bilang, aku sering banget bilang ini nih, analisa kecil nih, lagi begini nih gitu. Jadi ternyata menurut seorang pakar psikologi, Dr. John Bradshaw, dia itu menuliskan bahwa di masa kecil kita di usia 6-7 tahun sedang berkembangnya sangat pesat gelombang otak anak untuk merespons sesuatu dengan cepat. Saat umur tersebut, anak sedang berada pada gelombang otak 4-7 theta. Nah, di kondisi gelombang theta tersebut, ternyata anak ini mudah mengingat dan bahkan menjadi sebuah long term memory yang kalau kita ingat-ingat, bener juga ya. Kayaknya memorable moment itu terjadi di usia tersebut. Aku jadi kayak ingat-ingat nih, anakku umur 6-7 tahun bahaya juga ya. Apa yang sedang terjadi pada kondisi anak tersebut, kadang-kadang akan mempengaruhi di masa dewasa kelak, dia akan jadi ingat. Oh, ini kebutuhan si analisa kecil yang memang belum terpenuhi sehingga membuat perilaku tertentu, dan itu belum tentu hal yang negatif semua ya, bisa juga adalah inner child itu kejadian yang menyenangkan dan juga positif. Ya, inner child itu penting banget untuk dipahami supaya kita nggak jadi orang yang fragile, yang gampang sensitif, baperan. Udah nonton belum episode baperan? Nah, itu tuh banyak banget yang ngerasa kayaknya kesentil gitu ya. Karena hari gini memang di dunia sosial media kita jadi gampang baper. Kadang-kadang tuh orang nggak salah posting tertentu, tapi kalau ini berkaitan sama inner child kita jadi sulit untuk bisa memaafkan kondisi orang lain, seolah kita jadi nggak bisa berempati dengan kebahagiaan orang lain. Maka dari itu teman-teman, kalau kita mau genuinely happy, benar-benar bahagia yang nyata, belajarlah untuk menerima, mengenali, dan mengolah inner child kamu sehingga kamu menjadi orang yang betul-betul bahagia. Banyak banget faktornya. Yang pertama sih pola asuh keluarga jelas. Bagaimana orang tua menjadi role model kita, gaya pengasuhan seperti apa, statement yang disampaikan dengan gaya bahasa yang orang tua sampaikan setiap hari. Contoh nih, hal-hal sederhana kayak banyak banget yang curhat debat-debat kecil yang membuat aku capek di rumah itu, Mbak Analisa, masalah sekolah deh. Aku pengen sekolah ini, orang tua aku pengennya sekolah itu. Aku pengen kerja ini, kenapa sih aku sampai dewasa harus terus nurut orang tua? Sampai akhirnya perdebatan itu tanpa disadari ngebikin sebuah trauma yang dia jadi ingat. Di masa umur 6-7 tahun ternyata emang dia selalu diarahkan dengan hal yang harus orang tuanya mau. Nah, bisa jadi nih kita nggak bisa menerima kejadian tertentu hari ini disebabkan oleh pola orang tua. Nah, ternyata nggak cuma itu teman-teman, tapi pola kita ketemu dengan keluarga yang lain, keluarga besar, pertemanan, lingkungan sekolah,
Dan ini dipengaruhi oleh orang-orang yang akan muncul dalam kehidupan kita. Jadi terbentuk atas perilaku dan juga interaksi kita dengan banyak orang dalam hidup. Nah, sayangnya nih ya, nggak sedikit orang yang tidak sadar inner child-nya apa, akhirnya dia tidak menyadari ada luka batin yang tersembunyi di masa kecilnya. Sampai akhirnya luka batin ini terbawa sampai dewasa dan menjadi sebuah dendam yang tidak tersampaikan, unspoken trauma. Jadi kalau aku pernah bayangkan kondisi pasien-pasien yang pernah datang ke ruangan konseling aku, jadi dia tuh datang awalnya tuh cuma mengeluhkan tentang pasangannya. Ini suami aku tuh begini, begitu, begini. Terus begitu aku tanya-tanya lagi, sebenarnya kondisi pasangan yang dia tuntut seperti yang dia inginkan itu adalah refleksi dari kebutuhan dia di masa kecil yang tidak terpenuhi ketika dia berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi akhirnya suami ini adalah korban atau mungkin bisa kita katakan sebagai sosok yang menjadi displacement person yang memang kita tuh sebenarnya marahnya sama orang tua tapi kita displacing gitu. Kita displace. Kita meletakkan ke situasi yang serupa dengan orang yang berbeda. Kayak suami ini hanya trigger dari kondisi yang dipicu oleh pengalaman trauma, luka lama yang kita sebenarnya belum bisa maafin tapi kita abaikan seumur hidup kita sampai kita dewasa. Nah itu tuh bahayanya kalau kita nggak bisa memaafkan atau menerima atau bahkan tidak bisa menyadari inner child kita apa, kita akan sulit menjalin hubungan dengan banyak orang. Banyak banget kepribadian aku yang hari ini aku coba kenali ya. Analisa ini kan kalau punya mau tuh kayak dia akan struggle untuk dapetin apa yang dia pengenin. Jadi kalau dilihat lagi inner child ini terbentuk atas salah satunya faktor inner child juga. Dari yang membahagiakan karena waktu kecil aku kayak pernah berprestasi sehingga aku kayak merindukan momen-momen yang aku mendapatkan apresiasi dari orang tuaku. Nah tapi jeleknya aku juga punya luka batin ketika waktu itu di masa kecil aku juga pernah tumbuh jadi anak yang gak percaya diri. Dan aku ingat banget di umur 6-7 tahun itu aku pernah dimarahin guruku, itu memorable banget gara-gara aku habis operasi amandel, aku kayak nggak bisa ngomong di kelas, terus aku tuh nggak berani speak up, tiba-tiba aku ditunjuk buat ngaji, jadi kayak aku disuruh menyimak ngaji gitu kan di kelas, terus aku kayak nggak bisa ngomong, bahkan aku nggak bisa ngomong apa-apa, terus aku dihukum seharian sama guruku, terus kayak malu banget, dan momen itu ternyata yang ngebikin aku sekarang kayak takut banget ngelakuin kesalahan gitu. Jadi perfeksionis yang hari ini muncul salah satunya juga dari situ gitu. Dan ya yang aku coba sadari ketika aku lagi muncul hal-hal yang gak menyenangkan dan membuat aku burn out, aku mencoba untuk merangkul inner childku sampai akhirnya aku sadar. Ya aku regulasi aja, oh ini analisa yang lagi muncul nih, yang dulu pernah dihukum nih, oh ini analisa yang butuh dapat apresiasi nih gitu. Jadi sekarang lebih mindful aja. Jadi teman-teman, mindfulness ini juga salah satu cara untuk kita bisa merangkul inner child kita. Kalau kamu pengen tahu apa itu mindfulness, coba kepoin Instagramnya APDC Indonesia ya. Yang pertama adalah menyadari inner child kamu. Sadari bahwa semua orang punya inner child. Kemudian ada sosok kecil dalam diri kita yang tidak pernah kita ajak ngobrol. Ini akan jadi sebuah hal yang mungkin kayaknya, aduh kayak orang gila ya mbak ngomong sendiri sama diri kita di depan kaca. Ya kalau kamu ngomongnya itu di depan kelas, apa di mall gitu baru kayak orang gila gitu ya. Kayak ibaratnya aneh gitu. Tapi kalau kamu ngelakuin di kamar ketika kamu sendiri, cobain deh ya. Aku punya satu musik yang akan bisa aku coba puterin habis ini. Coba kita latih bagaimana cara kita menyadari inner child kita. Dan dalam step ini aku juga akan ada teknik. Tadi pertanyaannya gimana cara kita menghadapi inner child. Selain kita menyadari, kita juga perlu menjalin komunikasi. Kita ajak ngobrol. Analisa kecil ini maunya apa? Apa yang dia pengenin? Dan ternyata setelah kita menjalin komunikasi itu, kita kayak jadi ngomong sama diri kita loh. Aku mencintai diri aku. Dan disitulah ada munculnya kalimat-kalimat menunjukkan self love kita, self acceptance, di mana kita juga menerima
good thing or bad thing yang terjadi di masa lalu, dan kita bisa merangkulnya. Dengan kita merangkul rasa marah, sedih, dan kecewa dan lain sebagainya, akhirnya kita kayak bisa lebih sadar dengan apa yang kita kerjakan hari ini dan lebih powerful sampai akhirnya kita ngerasa lebih optimal juga ngapa-ngapain. Enak banget, genuinely happy dan produktif. Nah, kalau kamu nggak bisa ngelakuin sendiri meditasi ini, kamu bisa cari bantuan profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke terapis, bisa ke konselor, dan kamu juga bisa banyak banget platform yang sekarang ada gitu ya, salah satunya di APDC Indonesia. Oke, aku akan kasih tahu teman-teman. Ini tipsnya, kalian bisa googling di internet, banyak banget musik-musik relaksasi, cari aja. Ini salah satu yang recommended dari aku mau coba puterin. Nah, di sini kita harus latih pernafasan kita dulu teman-teman. Ini musiknya. Nah, sekarang aku bakalan kasih teman-teman tips untuk gimana cara kita mengenali inner child yang biasanya aku lakuin. Kalau lagi capek banget kerja, burn out, itu tuh kadang kita jadi nggak tahu ini sebenarnya yang kita pengenin apa. Coba diajak ngobrol lagi. Sosok kecil kita yang kita abaikan, yang nggak pernah kita rangkul. Oke, teman-teman, ada pernafasan 478. Tarik nafas lewat hidung dan kondisi mulut tertutup. 4 hitungan. Hembuskan 7 melalui bibir terbuka pelan-pelan. Kita tahan dulu 7 ya. Jadi kita tarik 4. Tahan 7. Hembuskan 8. Oke, bisa dipahami. Tarik nafas, nggak usah dipikir banget ya, relax aja. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Coba teman-teman bisa pejamkan mata supaya kita bisa lebih fokus lagi. Ya, silakan teman-teman hirup nafas dalam-dalam, latih pernafasan kita untuk fokus. Hembuskan. Oke, tarik lagi. Rasakan oksigen itu ditahan dan kita hembuskan dengan bibir terbuka pelan-pelan. Tanpa disadari, teman-teman, ini kita sudah masuk ke kondisi pikiran bawah sadar kita terbuka. Coba teman-teman ingat momen-momen kecil, bayangkan diri Anda di dalam tubuh ini, keluar pelan-pelan. Keluar dari tubuh Anda, sosok kecil, analisa kecil yang sedang mengamati dirinya. Nafasnya tetap teratur teman-teman. Oke, sosok kecil itu keluar dari tubuh kita dan coba peluk diri kita. Seolah kita sedang dirangkul oleh masa kecil kita, inner child kita. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, teman-teman. Dan di saat itu coba diajak ngobrol. Apa yang analisa kecil itu katakan. Hadirkan momen di mana saat kita umur 6 tahun, kejadian apa yang cukup membahagiakan dalam hidup kita. Bermain bersama orang tua, dipeluk, berlarian tanpa beban, dan tidak tahu itu harapan. Mengalir saja begitu nyaman. Sampai akhirnya analisa kecil ini merasakan bahagia yang sangat bahagia. Apa yang muncul momen itu, hadirkan kembali. Nah, setelah itu teman-teman, silahkan teman-teman juga bisa menghadirkan sosok analisa kecil atau diri kita waktu kecil yang sedang mengatakan sebuah emosi negatif. Oke, nafasnya tetap teratur. Dan di saat itu akan muncul bayangan-bayangan kita. Nah, ini tadi salah satunya caranya untuk kita meditasi, untuk cara kita mengenali. Untuk lengkapnya aku bakalan bikin di versi podcast. Kalau teman-teman pengen ngelakuin metodenya, ada musiknya, kemudian juga ada instruksinya. Aku janji deh aku bakalan produce
konsep podcast, teman-teman coba bisa follow Instagram APDC. Karena seminggu sekali kita bakalan ada podcast yang bisa kalian akses secara gratis untuk kalian bisa mungkin pandu ngelakuin inner child therapy ini, healing therapy ini di rumah masing-masing. Oke, teman-teman, aku takutnya kalau aku lanjutin bisa ngantuk kalian nanti ya, dan aku sendiri juga terbawa suasana. Thank you udah nonton Analisa Channel, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.